Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah lama ya nggak ketemu sama Pak Guru. Nah, hari ini Pak Guru mau menjelaskan tentang mata pelajaran atau tema 6. Kita nanti mulai hari ini kita masuk ke tema 6, tapi di sini Pak Guru cuma akan menjelaskan rangkuman materinya. Jadi nanti karena garis besarnya, karena nanti di LKS itu juga akan sama materinya. Jadi di sini Pak Guru akan meringkasnya mulai dari subtema 1 dan 2. Nah, di sini yang pertama ada muatan pelajaran PPKN. Nah, muatan pelajaran PPKN ini kita belajar tentang menghemat air sebagai sumber energi. Nah, air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Air kita manfaatkan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk minum, memasak, mandi, atau mencuci. Oleh karena itu pentingnya air, kita wajib menghemat air, jangan sampai kita boros dalam penggunaan air. Nah, kewajiban menghemat air itu dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan cuma kamu, bukan cuma Pak Guru, bukan cuma Bu Guru, tapi kita semua harus menghemat air karena sumber daya air yang kita miliki adalah terbatas. Nah, yang pertama ada cara menghemat air, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama nih yang kalian harus perhatikan, biasanya kalau habis mencuci tangan harus menutup keran air setelah tidak digunakan, atau ketika kita keluar dari kamar mandi. Jadi setelah kalian habis cuci tangan, yang harus kalian ingat adalah harus menutup keran. Nah, yang kedua adalah menggunakan air seperlunya. Misalkan kalian mandi sambil bermain air, itu kan sama saja dengan pemborosan air. Yang ketiga adalah menyiram tanaman dengan air bekas cuci beras atau sayuran. Nah, menyiram tanaman itu bisa menggunakan dengan air beras, karena air bekas mencuci beras atau sayuran itu tidak mengandung obat-obatan yang membahayakan si tanaman tersebut. Jadi malah lebih baik karena ada senyawa organik ya. Yang selanjutnya adalah melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi yang tadi yang pertama adalah menghemat air, yang kedua adalah melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Di sini selain menghemat air, kita juga harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang. Ya, orang juga punya tanggung jawab, tapi kita juga harus punya tanggung jawab. Yang kelestarian lingkungan bisa kita lakukan dengan cara merawat tanaman, tidak membuang limbah dan sampah plastik di tanah, dan lain-lain. Nah, kalau membuang sampah atau limbah itu pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan, bisa kita lakukan dengan cara membuang sampah di tempatnya dan menyapu halaman setiap hari. Nah, kewajiban yang ketiga adalah kewajiban menghemat bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Untuk menghasilkan BBM diperlukan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, sehingga dianggap tidak bisa diperbarui. Maka dari itu kita perlu menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Upaya menghemat BBM ini harus menjadi kesadaran dan kewajiban kita bersama, tidak dilakukan oleh orang per orang saja. Nah, adapun usaha-usaha untuk menghemat BBM antara lain, yang pertama adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, misalnya ketika bepergian jarak dekat saja, seperti ke masjid. Kita tidak perlu menggunakan sepeda motor, namun lebih baik berjalan kaki atau bersepeda. Yang kedua adalah menggunakan angkutan transportasi umum massal seperti angkot,
bus rapid transit atau BRT, angkutan umum yang lain. Nah, angkutan umum memang menggunakan BBM, tapi dalam sekali jalan ini menampung lebih banyak orang daripada menggunakan kendaraan pribadi. Muatan pelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Di sini yang dibahas adalah masalah energi. Nah, yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi itu ada beberapa ya di sekitar kita. Nah, diantaranya sumber energi yang terbesar di alam semesta adalah matahari. Kemudian ada listrik, air, angin, kimia maupun sumber energi fosil. Nah, sumber energi fosil itu nanti masuknya kayak BBM, kayak apalah itu sumber energi fosil. Nah, sumber-sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung maupun harus melalui beberapa proses menggunakan alat tertentu untuk pemanfaatannya. Contohnya tadi ya, masih nggak jauh-jauh dari BBM. BBM itu dari sumber energi fosil. Dia nanti kalau sudah itu jadinya minyak mentah, kemudian diproses dengan alat tertentu. Nah, yang pertama sumber energi, yang kedua adalah pemanfaatannya, pemanfaatan energi. Pemanfaatan secara langsung, misalnya terjadi pada matahari. Sinar matahari secara langsung dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan, membuat garam, atau menjemur pakaian agar lekas kering. Yang kedua, pada masa sekarang ini energi telah dimanfaatkan secara besar atau luas, misalnya untuk menghasilkan energi listrik. Namun untuk menghasilkan energi listrik, cahaya matahari harus ditampung terlebih dahulu menggunakan sebuah alat yang dinamakan panel surya. Nah, nanti Pak Guru contohkan, kasih gambar panel surya itu seperti apa. Beberapa macam alat pembangkit listrik. Energi listrik bisa dihasilkan dari berbagai macam alat. Dengan memanfaatkannya berbagai sumber energi seperti angin, air, matahari, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa alat pembangkit listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga gas. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang kesembilan ada pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Ya, yang ke-10 ada pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik yang dihasilkan oleh tenaga yang berasal dari sampah. Nah, untuk selanjutnya menghemat energi listrik. Nah, kenapa kita harus berhemat energi listrik? Karena energi listrik sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar tidak cepat habis, kita harus menghemat penggunaannya. Adapun cara berhemat energi listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan lampu di siang hari ketika ruangan sudah cukup terang. Kemudian yang kedua adalah mematikan televisi, kipas angin, dan benda-benda elektronik lainnya yang tidak digunakan.
Yang ketiga adalah menggunakan energi listrik seperlunya. Nah, untuk matematika kali ini kita masih tentang satuan waktu. Nah, yang mana di semester 1 itu kita sudah bahas ya. Nah, tentang ada satuan waktu minggu, jam, menit, dan lain-lain. Yang pertama ada 1 minggu ada 7 hari. 1 minggu itu ada 7 hari. 1 hari ada 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kalau 1 jam ada 60 menit, kemudian 1 menit ada 60 detik. Nah, kalau ada 2 minggu berarti berapa hari, Pak? Nah, 2 minggu itu sama dengan, kita lihat dulu 1 minggu ada berapa hari. Nah, di sini kan 1 minggu ada 7 hari, berarti kalau 2 minggu 2 kali 7, 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi 2 minggu adalah 14 hari ya. Nah, kemudian kalau ada 30 jam itu berapa hari, Pak? Nah, 30 jam itu berapa hari? Kita lihat dulu nih, 1 hari ada berapa jam. 1 hari itu ada 24 jam. Jadi kalau 30 jam berarti 24 ditambah 6. 24 nya itu 1 hari dan lebihnya ada 6 jam. Berarti 30 jam itu sama dengan 1 hari 6 jam. Kemudian ada jumlah hari dalam 1 bulan. Masing-masing bulan itu kan berarti nanti jumlah harinya akan berbeda-beda. Di sini Januari ada 31 hari, kemudian Februari itu ada 28 atau 29. Kenapa 29? Nah, 29 hari itu dari hari yang 1/4 itu ditambah selama 4 tahun, jadi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 itu digenapkan jadi 1 hari. Kemudian 1 hari itu ditambahkan ke bulan Februari. Jadi bulan Februari itu bisa 28 atau 29 Februari. Kemudian bulan Maret itu ada 31 hari, bulan April ada 30 hari, bulan Mei itu ada 31, bulan Juni ada 30 hari, bulan Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31, November 30, kemudian Desember ada 31 hari. Nah, untuk 1 tahun itu ada berapa hari? Nah, kalau ada perjanjian kayak gitu, 1 tahun itu ada 365 atau 366 hari. Kita lihat dari bulan Februarinya dulu. Kalau bulan Februari 28 berarti nanti dalam 1 tahun itu ada 365. Kalau bulan Februari 29 berarti dalam 1 tahun itu ada 366 hari. Kemudian kita lanjut di muatan SBDP. Ada lagu dan gerak tari. Salah satu lagu yang bertema menjaga kelestarian lingkungan adalah lagu Membuang Sampah. Kalian pernah dengar atau tidak? Kalau belum pernah dengar, Pak Guru akan putarkan ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
bersihkan, buang di tempatnya. Dan lagu Membuang Sampah yang tadi kamu dengarkan itu diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud, berisi tentang ajakan untuk membuang sampah di tempatnya. Lagu ini memiliki tempo yang sedang dinyanyikan. Untuk menyanyikannya kita bisa mengiringi lagu tersebut dengan alat musik sederhana, yaitu alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya adalah drum, kendang, tamborin, rebana, dan lain-lain.